Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Akila Dian Syakira dengan NIM B100210105. Di sini saya akan mempresentasikan video lembar kerja proyek warga negara seputar Gunung Semeru. Gunung Semeru adalah sebuah gunung api kerucut di Jawa Timur, Indonesia. Gunung Semeru merupakan gunung tertinggi di Pulau Jawa dengan puncaknya Mahameru 3.676 meter dari permukaan laut atau MDPL. Di puncak Gunung Semeru, yaitu puncak Mahameru, pendaki disarankan untuk tidak menuju kawah Jonggring Saloko. Juga dilarang mendaki dari sisi sebelah selatan karena adanya gas beracun dan aliran lahar. Gas beracun ini dikenal dengan sebutan wedus gembel. Suhu di puncak Mahameru berkisar 4-10 derajat Celcius. Pada puncak musim kemarau -0 derajat Celcius dan dijumpai kristal-kristal es. Terjadi letusan wedus gembel setiap 15-30 menit pada puncak Gunung Semeru yang masih aktif. Pada November 1997, Gunung Semeru meletus sebanyak 2.990 kali. Siang hari arah angin menuju puncak. Untuk itu, hindari datang siang hari di puncak, karena gas beracun dan letusan mengarah ke puncak. Letusan berupa asap putih, kelabu, sampai hitam dengan tinggi letusan 300-800 meter. Aktivitas letusan Gunung Semeru. Gunung Semeru termasuk salah satu gunung api aktif dengan catatan panjang erupsi. Letusan yang pertama kali tercatat terjadi sekitar 2 abad lalu pada tahun 1818. Badan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi mencatat beberapa aktivitas vulkanik terjadi beruntun sekitar tahun 1945 sampai 1960. Letusan beruntun kembali terjadi dari tahun 1967 sampai 1969 dan tahun 1972 sampai 1990. Pada erupsi tahun 1990, kubah kawah Jonggring Saloko terbuka hingga saat ini. Catatan erupsi Gunung Semeru dalam 30 tahun terakhir. Sekitar tahun 1992 sampai tahun 2002 terjadi letusan Stromboli, yaitu pada tahun 1992. Kemudian letusan disertai hujan abu dan guguran lava pada tahun 1994 dan status dinaikkan dari normal menjadi waspada tahun 2002. Kemudian sekisaran tahun 2004 sampai 2008 terjadi luncuran awan panas ke Besukbang. Kemudian 6 kali guguran awan panas ke Besukbang, Besuk Kembar, dan Besuk Kobokan. Pada tanggal 21 Mei 2008, kemudian 4 kali guguran awan panas ke Besuk Kobokan pada 22 Mei 2008. Kemudian sekisaran tahun 2016 sampai 2019 terjadi lelehan lava pijar berjarak hingga sejauh 2,5 km pada tahun 2016. Kemudian erupsi dengan tinggi kolom abu kurang lebih 600 meter di atas puncak Semeru pada tahun 2019. Kemudian pada tahun 2020 terjadi beberapa kali erupsi dan guguran awan panas pada rentang Januari sampai Desember tahun 2020. Pada 4 Desember 2021 pukul 15.10 waktu Indonesia Barat, Gunung Semeru meletus dan mengeluarkan guguran awan panas. Pada 16 Desember 2021 tercatat pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Gunung Semeru dinaikkan statusnya dari waspada atau level 2 menjadi siaga atau level 3. Kemudian pada video lembar kerja proyek warga negara ini, saya mengambil topik yaitu erupsi Gunung Semeru menjadi ajang eksistensi dan pembuangan barang bekas. Identifikasi masalah dari topik tersebut, yang pertama, banyak bantuan yang datang berupa pakaian dan barang yang sudah tidak layak pakai. Yang kedua, pakaian dan barang yang tidak layak pakai tersebut hanya menjadi tumpukan barang bekas yang tidak bisa dimanfaatkan. Kemudian yang ketiga, banyak orang yang datang ke tempat bencana hanya ingin bersuah foto dan membuat konten agar terlihat eksis. Kemudian yang keempat, penyalahgunaan foto sensitif tentang bencana alam yang bisa menjadi penyebab kabar hoaks di sosial media.
menjadi viral di media sosial hingga mendapatkan banyak hujatan dari warganet. Video itu menampilkan 3 orang wanita yang malah berpose mengambil foto selfie di tengah lokasi terdampak erupsi Gunung Semeru. Terkait video itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar buka suara. Video tersebut juga diunggah oleh Khofifah di akun Instagram pribadinya. Dalam video tampak 3 orang wanita berada di tengah lokasi bekas aliran lahar Gunung Semeru. Mereka tampak asyik berpose dan mengambil foto serta video. Saat itu masih terlihat asap yang membumbung ke udara. Mereka berdiri dan berfotoria di tengah-tengah jalur lahar tersebut. Bahkan satu di antara 3 gadis berpakaian trendy dengan kacamata di wajahnya bergaya dan difoto oleh temannya. Melalui kolom komentarnya dalam video yang diunggah ke akun Instagram, Khofifah menyebut aksi itu tak patut dicontoh. Ia meminta semua pihak untuk membangun empati dan menjaga perasaan para korban serta keluarga korban terdampak erupsi Gunung Semeru. Hal itu bisa dilakukan dengan tidak menjadikan lokasi bencana sebagai arena wisata dan selfie, sebab kesedihan para korban dan keluarga akibat bencana masih belum selesai. Sehingga Khofifah meminta untuk tidak menambah duka bagi para korban demi eksistensi media sosial. Selaku dari relawan ingin menyampaikan dengan sangat hormat kalau donasi itu jangan yang sudah expired. Ini expired 2015, ini expired 2021 bulan 2019 bulan 11. Semua ini satu kardus expired. Ini 2017 expired. Dimohon untuk para donatur jangan membuang sampah ke sini. Kalau buang sampah ada TPA. Kasihan, ini bencana bukan untuk pembuangan sampah. Relevansi dengan mata kuliah. Proyek ini memiliki relevansi dengan mata kuliah agama, Pancasila, dan manajemen, yaitu tentang pembelajaran adab berupa pentingnya memiliki sikap saling peduli, adil kepada semua korban yang terdampak bencana dengan cara mengorganisir bantuan dan membagikannya dengan merata kepada semua korban. Muatan nilai-nilai Pancasila pada produk. Berdasarkan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kedua, topik yang saya ambil berkaitan dengan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Sebagai rakyat Indonesia, kita harus memiliki etika dan adab ketika ada bencana. Sudah seharusnya kita bisa melihat kondisi dan peka kepada setiap korban yang terdampak, bukan malah menyalahgunakannya sebagai ajang eksistensi. Selain itu, ketika ingin memberikan bantuan kepada korban yang terdampak bencana, hendaknya memberi bantuan yang layak. Dalam pendistribusian bantuan juga harus dibagikan secara merata kepada seluruh korban, agar adil dan tidak terjadi kerusuhan antar korban yang saling berebut bantuan. Manfaat yang bisa diperoleh dari pembuatan video ini, yang pertama, pengetahuan. Dari pembuatan proyek ini, pengetahuan yang dapat saya dapatkan yaitu sikap saling membantu, peka terhadap sekitar, pentingnya memiliki adab yang baik, dan sikap adil kepada semua orang tanpa membeda-bedakan. Yang kedua, ada sikap sosial. Sikap sosial yang berkaitan dengan proyek ini mendukung untuk bersikap positif dengan cara saling membantu orang-orang yang membutuhkan. Dan di sini topiknya adalah korban erupsi Semeru. Kemudian yang ketiga ada prodi dan masyarakat. Dapat dukungan dari prodi ketika kita menjadi mahasiswa yang aktif. Masyarakat jadi lebih teredukasi dengan adanya pembuatan proyek video sosialisasi tentang etika dalam membantu korban yang terdampak bencana. Kemudian ada keterampilan. Keterampilan berupa kepekaan, ketelitian, dan kecekatan dibutuhkan dalam pembuatan proyek ini. Selanjutnya, apa aja sih etika yang baik dan benar dalam membantu korban yang terdampak bencana itu? Yang pertama, aspek kemanusiaan, yaitu membantu korban bencana. Setiap ada bencana pasti ada korban yang mengalami kerugian. Mereka membutuhkan bantuan makanan, pakaian, obat-obatan, dan lain-lain. Ini adalah persoalan kemanusiaan akibat bencana yang harus segera kita bantu. Kemudian ada spiritual. Aspek spiritual yaitu dengan berserah diri dan berdoa. Hal yang pertama harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah berserah diri dan berdoa memohon ampun kepada Allah atas segala dosa yang kita lakukan. Kemudian ada aspek teknis yaitu membantu membangun sarana dan prasarana. Bantuan transportasi, sanitasi, hunian, informasi, dana, logistik juga dibutuhkan oleh korban. Teknis dalam membantu korban bencana. Yang pertama, bantuan berupa hunian dan transportasi. Setelah bencana yang menimpa, beberapa rumah warga sudah tidak layak huni, bahkan rata dengan tanah.
Jika punya tempat yang layak tidak jauh dari lokasi bencana, bisa dijadikan sebagai tempat pengungsian para korban atau pusat informasi. Selain itu, bantuan transportasi juga dibutuhkan untuk mempercepat proses evakuasi di lokasi bencana. Kemudian yang kedua adalah bantuan dana dan donasi pangan. Hal yang biasanya dilakukan oleh masyarakat adalah saling membantu dengan memberi bantuan dana atau pangan. Bisa secara penggalangan dana atau ikut berpartisipasi dengan berdonasi kepada pihak yang terpercaya. Dana tersebut akan sangat membantu bagi para korban yang terdampak musibah tersebut. Tidak perlu besar karena sedikit kebaikan pun akan sangat berarti bagi para korban. Yang keempat ada bantuan medis. Bantuan ini sangat dibutuhkan oleh mereka, mulai dari alat kesehatan, obat-obatan, dan perawatan. Kemudian yang keempat yaitu bisa juga dengan cara menjadi relawan. Para korban bencana, terutama anak-anak, membutuhkan bantuan psikologis. Setelah kejadian dahsyat yang menimpanya, kemungkinan ada trauma sehingga mentalnya terganggu karena shock. Untuk menghapus rasa takut dan khawatir, anak-anak pun dibutuhkan asupan edukasi. Biasanya para relawan akan membuat perkumpulan seperti sekolah darurat, waktu berbagi cerita, hingga sekedar dongeng yang bisa membuat anak-anak tersenyum di lokasi bencana. Tentunya bantuan kerohanian dan keagamaan pun diperlukan agar mereka tetap tenang dan yakin setelah kesusahan ada kebahagiaan. Kemudian yang kelima adalah informasi. Informasi ini sangat penting dalam situasi seperti ini. Bantuan untuk menyebarkan informasi yang sesuai fakta di lapangan sangat berarti. Setidaknya agar masyarakat tidak menjadi korban berita hoaks. Caranya beraneka ragam. Bisa dengan membagi informasi lewat media sosial seperti kondisi terkini. Bantuan yang dibutuhkan termasuk informasi yang melegakan para sanak saudara yang tengah menunggu kabar. Apapun bantuannya, sekecil atau besar, itu sangat berarti bagi para korban. Thank you, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.